Kedua orang prajurit itu pun melaksanakan tugas yang diperintahkan kepadanya. Yang seorang menuju halaman belakang segera menyiapkan seekor kuda untuk Patih Wonosalam yang akan pergi ke keraton. Sedangkan yang seorang lagi segera pergi ke dalam Joyo Sentikan menemui Tumenggung Joyo Santiko, pandega prajurit kesatuan Patang Puluhan. Prajurit yang menuju ke belakang segera menuntun seekor kuda yang tegar tunggangan Patih Wonosalam. Beberapa saat kemudian Patih Wonosalam pun telah berada di punggung seekor kuda. Lalu ia pun melarikan kudanya keluar dari kepatihan menuju ke keraton. Kudanya pun dilarikan tidak begitu kencang. Dalam hati ia tidak menyangka kalau Kanjeng Sultan gugur di Panarukan. Kematian memang salah satu dari 3 rahasia hidup manusia, kata Patih Wonosalam dalam hati. Senja pun telah berganti menjadi malam. Meskipun bulan bersinar agak terang, tetapi suasana yang remang-remang telah menyelimuti di sudut kota Raja Demak. Dan ketika malam sudah mencapai wayah sepi bocah, seorang prajurit yang berangkat dari Kalinyamat dengan bawa sebuah obor telah tiba di alun-alun kota Raja Demak. Ketika tiba di alun-alun, obornya yang telah padam dibuangnya sebelum sampai di gerbang keraton. Ragil, prajurit Jolopati yang baru saja tiba dari Kalinyamat, telah turun dari kudanya, dan ia pun melihat ada beberapa kesibukan di halaman keraton. Dari luar terlihat belasan prajurit yang sedang berkumpul di belakang pintu gerbang. Beberapa orang prajurit Wiromanggolo telah berada di punggung kudanya. Mereka telah bersiap untuk berangkat keluar keraton. Ketika seorang prajurit Wiromanggolo keluar dari pintu gerbang dan berjalan mendekatinya, maka ia pun bertanya, "Ada apa?" "Ada berita penting. Kanjeng Sultan Trenggono telah meninggal dunia," kata prajurit Wiromanggolo itu. "Oh ya? Terus kau akan kemana?" kata prajurit Jolopati. "Beberapa prajurit Wiromanggolo akan memberitahukan ke semua Panji dan Ronggo. Sedangkan aku akan ke dalam lor memberitahukan kepada para lurah dan prajurit yang berada di sana," kata prajurit Wiromanggolo. Ragil, prajurit Jolopati itu pun mengangguk-anggukkan kepalanya. "Aku akan ke dalam lor dulu," kata prajurit Wiromanggolo. "Ya, silakan," kata prajurit Jolopati. Prajurit Wiromanggolo itu pun kemudian berjalan menuju dalam lor meninggalkan prajurit Jolopati yang masih berada di depan pintu keraton. "Ternyata utusan yang berangkat dari Juwono telah tiba di keraton," katanya dalam hati. Kemudian ia pun menjalankan kudanya perlahan-lahan meninggalkan keraton. Sementara itu, 2 buah perahu Jolopati yang menyusuri pantai yang dipimpin oleh Panji Sukoyono telah memasuki muara Sungai Tuntang. Beberapa layar telah digulung. Para prajurit pun segera mendayung perahu itu menyusuri Sungai Tuntang menuju ke kota raja. Perlahan-lahan 2 buah perahu itu pun terus bergerak ke selatan menyusuri Sungai Tuntang yang berkelok-kelok menuju kota Raja Demak. Malam pun semakin dalam ketika sudah mencapai wayah sepi wong. 2 buah perahu Jolopati itu pun telah sampai di penyeberangan kota raja. Kedua buah perahu itu pun kemudian berhenti agak ke selatan, supaya nanti kalau perahu yang membawa jenazah tiba, bisa tepat berhenti di penyeberangan. Panji Sukoyono kemudian naik ke tepian, lalu bersama 2 orang prajurit Jolopati, mereka berjalan cepat menuju ke keraton, sedangkan para prajurit Jolopati lainnya tetap berada di penyeberangan menunggu perahu yang membawa jenazah Sultan Trenggono. Beberapa saat kemudian mereka telah tiba di gerbang keraton, dan ternyata di keraton pun suasana telah menjadi ramai. 3 orang itu kemudian masuk ke keraton dan mereka pun kemudian berjalan menuju pendopo. Para prajurit Patang Puluhan telah banyak yang berada di depan Sasono Sewoko, berbaur dengan beberapa orang Panji dan Ronggo.
Ada juga sekelompok prajurit Wiromanggolo, Wirobrojo, dan Wirotamtomo yang berada di depan pendopo keraton. Panji Sukoyono segera berjalan naik ke pendopo mencari Patih Wonosalam, sedangkan 2 orang pengawalnya menunggu di depan pendopo. Di dalam pendopo duduk Patih Wonosalam dengan beberapa orang kerabat keraton. Mereka menunggu kabar selanjutnya dari para prajurit yang datang dari Panarukan. Di samping Patih Wonosalam, beberapa orang telah berada bersamanya. Di sebelahnya terlihat putra mahkota Kesultanan Demak, Sunan Prawoto, kemudian Pangeran Hadiri yang disebut juga Pangeran Kalinyamat. Lalu duduk pula Adipati Jipang Aryo Penangsang, sedangkan agak jauh di belakang terlihat Ratu Prawoto bersama Ratu Kalinyamat. Agak jauh di sebelahnya nampak Kanjeng Sunan Kudus sedang duduk bersama Kanjeng Sunan Kalijogo. Ketika melihat Panji Sukoyono, Patih Wonosalam pun berdiri menghampiri Ki Panji yang berjalan ke arahnya. "Ki Patih, jenazah Kanjeng Sultan sewaktu diberangkatkan naik perahu dari Penarukan terpaut waktu setengah malam dengan keberangkatan saya," kata Panji Sukoyono. "Ya, berarti sekitar fajar nanti jenazah Kanjeng Sultan akan tiba di sini," kata Patih Wonosalam. "Ya, Ki Patih, mungkin agak sedikit terlambat," kata Ki Panji. "Baik, kalau begitu biar para prajurit beristirahat sampai fajar nanti," kata Patih Wonosalam. "Ya, Ki Patih, saya mohon pamit, akan kembali ke perahu," kata Panji Sukoyono. "Ya, Ki Panji," kata Patih Wonosalam. Panji Sukoyono kemudian berjalan turun dari pendopo. Lalu bersama kedua orang prajurit Jolopati, mereka kembali ke perahu yang berada di Sungai Tuntang untuk beristirahat. Setelah itu Patih Wonosalam manggil Tumenggung Joyo Sentiko dan memerintahkan kepada semua prajurit untuk beristirahat sampai terbitnya fajar nanti. Tidak semua orang yang berada di pendopo bisa beristirahat. Patih Wonosalam, Tumenggung Joyo Santiko bersama semua keluarga keraton pun berunding mencari tempat yang akan dijadikan untuk makam Kanjeng Sultan Trenggono. Atas saran dari Kanjeng Sunan Kalijogo dan Kanjeng Sunan Kudus, maka beberapa orang segera membuat lubang makam di halaman masjid di sebelah utara bangunan Masjid Demak. Malam itu hampir semua orang tidak bisa tidur nyenyak. Mereka menunggu kedatangan jenazah Sultan Trenggono yang masih berada dalam perjalanan. Sementara itu seorang prajurit Jolopati yang menjadi utusan untuk menyampaikan kabar lelayu ke Jipang telah menemui Nayaka Praja Jipang saat menjelang matahari terbenam sore tadi. Utusan itu tidak dapat bertemu dengan Adipati Jipang karena Aryo Penangsang saat itu sedang berada di kota Raja Demak. Saat itu yang berada di dalam Kadipaten Jipang hanya Patih Mataun. Patih Mataun pun akan segera mengirim utusan Pandego prajurit Jipang rangkut ke kota Raja Demak untuk menghadap Aryo Penangsang. Sedangkan utusan yang satu lagi, prajurit Jolopati yang menuju Kadipaten Pajang, tidak mampu mencapai Pajang malam itu juga, sehingga harus bermalam di sebelah utara Gunung Kemukus. "Besok pagi aku baru sampai di Pajang," kata prajurit itu sambil membetulkan letak kerudung kain panjangnya. "Mudah-mudahan Kanjeng Adipati Hadiwijoyo beserta Ratu Pajang bisa segera berangkat ke kota Raja Demak," desis utusan itu. Malam itu suasana di sebelah utara Gunung Kemukus tidak terlalu gelap. Bulan pun bersinar menerangi bumi Demak yang saat itu sedang berduka. Di kota Raja, sebagian prajurit Jolopati yang berada di perahu dapat tidur dengan nyenyak, sedangkan sebagian lagi sama sekali tidak dapat memejamkan matanya. Di ujung malam, ketika di langit di sebelah timur telah membayang warna merah, maka semua prajurit pun telah terbangun. Mereka segera bergantian membersihkan dirinya di Sungai Tuntang yang airnya mengalir bening. Setelah membersihkan dirinya, maka para prajurit pun telah memakai kembali pakaian keprajuritan mereka.
bersiap untuk berbaris di jalan yang berada di depan penyeberangan. Ketika hari telah menjadi agak terang, datanglah Adipati Jipang Arya Penangsang bersama Tumenggung Jaya Sentiko ke tepi Sungai Tuntang. Sedangkan di belakangnya berjalan para prajurit Patang Puluhan dan beberapa prajurit Wiromanggolo. Mereka bersiap mengawal jenazah Kanjeng Sultan setelah turun dari perahu menuju keraton. Di belakang mereka nampak seorang prajurit Wiromanggolo yang berjalan sambil menuntun seekor kuda. Hari sudah terlihat terang, matahari pun telah naik di langit sebelah timur. Dan dari kejauhan di arah utara terlihat samar-samar beberapa perahu mendekat menuju ke arah mereka. "Itu perahunya sudah datang," kata seorang prajurit yang melihat kedatangan perahu yang pertama kali sambil tangannya menunjuk ke arah perahu. Semua orang menengok ke arah utara, beberapa perahu telah terlihat mendekat. Semakin lama semakin jelas. Arya Penangsang lalu memerintahkan seorang prajurit Wiromanggolo yang membawa seekor kuda untuk berangkat ke keraton memberi kabar kedatangan jenazah Kanjeng Sultan. Saat kemudian seekor kuda telah dipacu meninggalkan tepian Sungai Tuntang menuju keraton. Dan sekejap kemudian kuda itu pun telah hilang dari pandangan, terhalang beberapa pohon yang tumbuh di tepi jalan yang menuju alun-alun. Ketika perahu telah semakin mendekat, Pandhi Sukoyono kemudian mengatur para prajurit Jolopati untuk berbaris rapi di tepi sungai. Demikian juga dengan para prajurit Wiromanggolo yang diatur oleh seorang lurah prajurit. Sedangkan Tumenggung Jaya Sentiko telah mengatur barisan prajurit Patang Puluhan. Adipati Jipang Arya Penangsang telah bersiap di depan barisan didampingi oleh Tumenggung Jaya Sentiko. Berapa saat kemudian perahu yang membawa jenazah Kanjeng Sultan telah merapat di tepi sungai. Lalu terlihat para Tumenggung yang berada di dalam perahu semua turun ke tepian. Tumenggung Gajah Birowo kemudian turun dari perahu, diikuti oleh beberapa Tumenggung lainnya, berjalan menuju ke tempat Adipati Arya Penangsang bersama Tumenggung Jaya Sentiko. Arya Penangsang segera maju menyongsong kedatangan para Tumenggung. Dan setelah berunding dengan Tumenggung Gajah Birowo, maka ia pun memerintahkan para prajurit untuk membawa turun jenazah Sultan Trenggono yang berada di dalam banduso. Saat kemudian 4 orang prajurit Jolopati mengangkat banduso yang berisi jenazah Sultan Trenggono. Kemudian banduso itu pun dipikul melalui jembatan kayu yang telah dipasang di lambung perahu. Perlahan-lahan prajurit memikul banduso turun dari perahu, dibantu oleh beberapa prajurit Jolopati yang berada di tepian. Usungan banduso yang dipikul oleh 4 orang prajurit bergerak ke barat menuju ke keraton, sedangkan di belakangnya berjalan Adipati Jipang Arya Penangsang bersama para Tumenggung, diikuti oleh para prajurit Patang Puluhan, prajurit Jolopati bersama prajurit Wiromanggolo. Perahu-perahu Jolopati lainnya kemudian menyusul merapat di tepian. Lalu prajurit Jolopati yang berada di dalam perahu segera keluar, dan sebagian dari mereka menyusul prajurit yang berjalan di belakang banduso. Di tepi jalan yang dilewati jenazah ribuan penduduk kota raja berdiri sambil menundukkan kepalanya, bahkan banyak diantaranya yang berjongkok seperti kalau menghormati Sultan Trenggono ketika Sang Sultan Demak masih hidup. Jarak yang tidak begitu jauh yang terbentang dari tepi Sungai Tuntang ke keraton hanya ditempuh dalam waktu yang tidak terlalu lama. Beberapa saat kemudian, rombongan jenazah telah sampai di alun-alun, lalu berbelok memasuki gerbang keraton Demak. Lalu jenazah disambut oleh Patih Wonosalam beserta Sunan Kalijogo dan Sunan Kudus. Kemudian di belakangnya telah berdiri Kanjeng Prameswari yang dipapah dan dijaga oleh beberapa orang emban. Di sebelah Kanjeng Prameswari telah berkumpul beberapa anak dan menantu Kanjeng Sultan Trenggono. Ketika banduso yang dipikul oleh 4 orang prajurit Jolopati telah diletakkan di pendopo, maka hujan tangis pun tak terbendung lagi.
Ratu Kalinyamat dan Ratu Prawoto menangis sambil berjalan mendekati Bandoso. Di belakangnya para mban pun semuanya berurai air mata. Kanjeng Prameswari yang sudah tidak mampu berdiri telah terkulai pingsan. Lalu oleh para emban, Kanjeng Prameswari dibawa masuk ke ruang dalam. Kemudian Ratu Kalinyamat dan Ratu Prawoto menyusul masuk ke ruang dalam. Beberapa saat kemudian jenazah pun telah dimandikan. Dan untuk pemakaman jenazah Sultan Trenggono semua menunggu keputusan dari Kanjeng Prameswari. Ketika Kanjeng Prameswari telah sadar dari pingsannya, maka Kanjeng Sunan Kalijogo dan Kanjeng Sunan Kudus beserta para putra menemui Kanjeng Prameswari merundingkan pemakaman jenazah Sultan Trenggono. Pemakamannya nanti menunggu kedatangan anakku Ratu Pajang. Sedangkan anakku Pembayun biar diberitahu oleh suaminya nanti kalau pulang dari Bangwetan, kata Kanjeng Prameswari. Kanjeng Prameswari, kata Kanjeng Sunan Kalijogo. Kanjeng Prameswari pun menggeser duduknya menghadap ke arah Sunan Kalijogo. Kanjeng Prameswari menurut perhitungan utusan yang menuju ke Kadipaten Pajang pagi ini belum bisa sampai di Pajang. Kalaupun nanti siang utusan itu bisa menemui Adipati Hadiwijoyo beserta Ratu Pajang, maka paling cepat besok malam Ratu Pajang baru bisa sampai ke kota Raja Demak dan jenazah baru bisa dimakamkan esok lusa, kata Kanjeng Sunan Kalijogo. Kanjeng Prameswari menundukkan kepalanya mendengar ucapan dari Kanjeng Sunan Kalijogo. Sebaiknya jenazah Kanjeng Sultan segera dimakamkan sekarang juga, saran Kanjeng Sunan Kalijogo. Betul Kanjeng Prameswari, kata Kanjeng Sunan Kudus. Tidak baik menunda pemakaman jenazah. Kalau orang yang bekerja menyiapkan makanan sudah selesai, sebaiknya jenazah segera dimakamkan sekarang juga. Kanjeng Prameswari kemudian memandang kepada putra-putrinya yang berada di sampingnya, seakan-akan minta pendapat tentang saran dari kedua sunan itu. Ya, Kanjeng Ibu, sebaiknya jenazah Ayahanda Sultan dimakamkan sekarang juga, kata Ratu Kalinyamat. Sunan Prawoto pun juga menyetujui kalau jenazah Sultan Trenggono dimakamkan sekarang juga. Kanjeng Prameswari pun kemudian menganggukkan kepalanya setuju atas saran dari Kanjeng Sunan Kalijogo dan Sunan Kudus. Para kerabat dan para Nayaka Praja kemudian mempersiapkan pemakaman Raja ketiga Kesultanan Demak Bintoro, Sultan Trenggono yang telah gugur di Panarukan. Demikianlah siang itu jenazah Sultan Trenggono segera dimakamkan di halaman Masjid Kota Raja Demak yang disaksikan oleh Nayaka Praja, para tumenggung, Panji maupun Ronggo yang berada di Kota Raja, serta dihadiri oleh ribuan prajurit maupun penduduk Kota Raja. Sedangkan ribuan prajurit lainnya tidak dapat menyaksikan pemakaman rajanya karena dalam perjalanan pulang dari Panarukan. Ketika pemakaman jenazah Sultan Trenggono sudah selesai dilaksanakan, pada saat yang bersamaan seorang prajurit Jolopati yang berkuda menuju Pajang telah sampai di depan dalem Kadipaten Pajang. Prajurit itu pun turun dari kudanya lalu berjalan menuju pendopo dalam Kadipaten Pajang yang dijaga oleh dua orang prajurit Pajang. Saya utusan dari Panarukan ingin bertemu dengan Kanjeng Adipati Hadiwijoyo, akan menyampaikan berita mengenai Kanjeng Sultan Trenggono, kata prajurit Jolopati itu. Kanjeng Adipati Hadiwijoyo sedang mengadakan pertemuan dengan para Nayaka Praja Kadipaten Pajang di ruang dalam. Tunggulah sebentar, akan kusampaikan pesanmu kepada Kanjeng Adipati, kata prajurit itu. Utusan itu pun kemudian duduk di pendopo, sedangkan seorang prajurit penjaga dalam Kadipaten segera masuk ke ruang dalam. Beberapa saat kemudian dari ruang dalam muncul prajurit Pajang yang berjalan bersama Pemanahan mendekati prajurit Jolopati yang sedang duduk di pendopo. Kok prajurit Jolopati yang baru saja datang dari Penarukan? Tanya Pemanahan. Ya Ki, saya diutus menghadap Sultan Hadiwijoyo untuk menyampaikan berita tentang Kanjeng Sultan Trenggono, kata prajurit itu.
"Baik, kau ikut aku," kata pemanahan. Lalu ia pun berjalan menuju ke ruang dalam, sedangkan prajurit Jolopati berjalan mengikutinya dari belakang. Di ruang dalam, Adipati Adiwijoyo sedang duduk di kursi, sedangkan di hadapannya duduk semua Nayaka Praja Kadipaten Pajang, ditambah Juru Mertani dan Mas Ngabei Sutowijoyo, yang telah dibuatkan sebuah rumah tersendiri yang letaknya di sebelah utara pasar, sehingga sering disebut juga sebagai Mas Ngabei Loreng Pasar. Pemanahan dan utusan itu kemudian duduk di atas tikar di ruangan dalam bersama semua Nayaka Praja Pajang di hadapan Adipati Adiwijoyo. "Kau utusan yang datang dari Bangwetan yang akan membawa berita dari peperangan di Penarukan?" tanya Adipati Adiwijoyo. "Ya, Kanjeng Adipati," jawab utusan itu. "Kapan kau berangkat dari Penarukan?" tanya Adipati Pajang. "Kami berangkat pada saat tengah malam, lebih dari 3 hari yang lalu, Kanjeng Adipati," jawab prajurit Jolopati itu. "Kabar apa yang kau bawa dari medan perang Penarukan, prajurit?" tanya sang Adipati. "Sebuah berita layu, Kanjeng Adipati. Kanjeng Sultan Trenggono telah meninggal dunia di Penarukan," kata utusan itu. Semua yang hadir di ruangan dalam terkejut. Mereka terdiam, semuanya tak menyangka ternyata Sultan Trenggono gugur ketika perang di Penarukan. Di ruangan yang dalam keadaan hening, dan beberapa saat keheningan itu dipecahkan oleh suara Adipati Adiwijoyo. "Kau bilang Kanjeng Sultan telah meninggal dunia di Penarukan?" tanya Adipati Adiwijoyo. "Ya, Kanjeng Adipati, memang sebenarnya Kanjeng Sultan telah terbunuh di Penarukan," kata utusan itu. "Siapa orang Bangwetan yang mampu membunuh Kanjeng Sultan?" tanya Adipati Pajang dengan nada tinggi. "Saya tidak tahu, Kanjeng Adipati. Kanjeng Sultan ditemukan telah terbunuh di dalam gubuknya," kata prajurit Jolopati itu. "Ya, kau dari Penarukan naik perahu Jolopati? Kau turun di mana?" tanya Adipati Adiwijoyo. "Ya, Kanjeng Adipati, saya turun di Yuwono kemarin fajar, dan tadi malam menginap di sebelah utara Gunung Kemukus," kata prajurit itu. "Kapan jenazah Kanjeng Sultan diberangkatkan naik perahu dari Penarukan?" tanya Kanjeng Adipati. "Saya tidak tahu, Kanjeng Adipati," jawab prajurit itu. "Pasti jenazah segera diberangkatkan secepatnya, tidak lama setelah perahumu berangkat dari Penarukan," kata sang Adipati sambil mengangguk-anggukkan kepalanya. Prajurit itu pun tidak menjawab. Perhitungannya pun sama dengan perhitungan Adipati Pajang. "Kau tiba di Yuwono kemarin fajar, kemungkinan jenazah Kanjeng Sultan telah tiba di Kota Raja hari ini," kata sang Adipati. "Ya, Kanjeng Adipati," kata prajurit itu. "Baik prajurit, pesanmu sudah aku terima, dan sekarang kau boleh beristirahat," kata Adipati Pajang. "Terima kasih, Kanjeng Adipati," kata utusan itu.